Fluida itu apa sih? Kenapa sih pesawat bisa terbang? Kenapa sih kapal selam itu kan nggak dua-duanya luncur? Fluida itu apa sih? Fluida itu merupakan suatu zat yang mampu mengalir dan tidak memiliki bentuk tetap. Nah, jadi bentuknya si fluida ini akan menyesuaikan dengan wadah yang ditempatinya. Contoh dari fluida itu apa aja sih? Secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu zat cair dan gas. Zat cair dia tuh memiliki volume yang tetap dan gak gampang terpengaruh oleh temperatur dan tekanan juga. Zat cair juga punya sifat incompressible atau dia tuh sulit untuk dimampatkan. Beda dengan zat cair, kalau gas itu punya sifat kompresibel atau bisa mampat. Gas juga gak punya volume tetap dan sangat terpengaruh oleh temperatur dan tekanan. Ilmu yang ngebahas tentang semua fluida ini kayak gaya, gerakan, dan apa yang terjadi pada fluida tuh dinamain dengan mekanika fluida. Secara umum, mekanika fluida terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Nah, kalau fluida statis tuh fluida diem. Jadi si fluidanya itu dalam keadaan tidak bergerak atau diasumsikan tidak bergerak. Nah, prinsip-prinsip yang ada pada fluida statis tuh antara lain tuh Archimedes dan Pascal. Kalau Archimedes tuh benda yang dicelupin ke air bakal ngapung atau juga disebut dengan gaya apung. Nah, kalau Pascal itu tekanan yang dikasih ke satu titik di fluida tertutup bakal nyebar merata ke semua arah. Selanjutnya, fluida dinamis itu fluidanya yang bergerak, jadi nggak diem kayak yang tadi fluida statis. Nah, prinsip-prinsip yang ada di fluida dinamis tuh, contohnya tuh ada persamaan Bernoulli dan persamaan kontinuitas. Persamaan Bernoulli tuh, kayak dia tuh makin cepat aliran air, maka makin kecil tekanannya, biar energi totalnya tetap sama sepanjang aliran. Kalau kontinuitas itu, aliran air di pipa yang sempit bakal makin kencang, buat jagain jumlah air yang ngalir tetap sama. Prinsip fluida itu sangat penting untuk perkembangan teknologi. Contohnya ini ada pada aerodinamika dan hidrodinamika. Aerodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pergerakan udara, terutama ketika berinteraksi dengan benda padat. Nah, contohnya itu ada pada pesawat. Pesawat pakai aerodinamika biar bisa terbang. Dan ternyata ada prinsip fluida tuh yang dipakai pesawat, yaitu prinsip Bernoulli. Jadi, ketika pesawat akan melakukan take off, bentuk sayapnya akan berubah membengkok ke bawah. Nah, kondisi ini tuh dilakukan karena para pembuat pesawat udah ngitung dengan seksama menggunakan Bernoulli. Jadi, kecepatan dan tekanan berbanding terbalik. Dan dalam kecepatan tinggi, maka tekanan akan rendah. Udara mengalir lebih cepat di sayap bagian atas daripada bagian bawahnya, yang akan menghasilkan perbedaan tekanan dan menimbulkan daya angkat terhadap pesawat. Nah, selanjutnya itu ada yang hidrodinamika. Hidrodinamika merupakan ilmu yang mempelajari aliran fluida khususnya pada air. Salah satu contoh penerapan hidrodinamika tuh bisa dilihat di kapal selam. Prinsip fluida yang dipakai pada kapal selam tuh dia pakai Archimedes atau gaya apung. Jadi untuk bisa mengapung ataupun menyelam, kapal selam memiliki mekanisme untuk mengurangi atau menambah masanya dengan cara memasukkan dan mengeluarkan air laut ke badannya. Sedangkan volume kapal sendiri itu adalah tetap. Ketika ingin menyelam, air laut akan dimasukkan untuk menambah beratnya. Dan saat ingin mengapung, air akan dipompa keluar lagi dan ruang diisi dengan udara. Oke, selanjutnya ada hukum Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli ini berbunyi bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan secara bersamaan. Hukum Bernoulli ini hanya dapat diterapkan pada zat cair dengan kecepatan berbeda di sebuah pipa. Hukum Bernoulli ini sendiri berbunyi, jumlah dari tekanan serta energi kinetik dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik aliran fluida adalah sama, dengan rumus P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat ditambah rho GH 1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat ditambah rho GH kuadrat. Dengan P1 ditambah 1/2 rho V1 kuadrat ditambah rho GH 1 adalah konstan. Dengan P ini adalah tekanan fluida, V adalah kecepatan, G adalah gravitasi, H ini adalah ketinggian, dan rho ini adalah massa jenis. Nah, di sini hukum Bernoulli ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum Bernoulli pada aerodinamika dan hukum Bernoulli pada hidrodinamika. Aerodinamika ini kita akan bahas pesawat. Jadi gaya angkat pada pesawat ini terjadi karena perbedaan tekanan yang disebabkan
oleh variasi kecepatan aliran udara di sekitar airfoil. Airfoil ini bentuk dari sayap pesawat. Nah, tekanan di bawah airfoil ini akan lebih tinggi sehingga mendorong ke atas dan menghasilkan gaya angkat. Nah, untuk yang hukum Bernoulli pada hidrodinamika menjelaskan tentang konsep hubungan antara kecepatan aliran fluida, tekanan, dan ketinggian fluida. Nah, di konteks kapal selam, perubahan kecepatan aliran fluida di sekitar kapal selam akan mempengaruhi tekanan dan pergerakan kapal. Oke, yang kedua adalah hukum kontinuitas yang berbunyi, laju perubahan massa aliran fluida yang terdapat dalam ruang yang ditinjau pada selang waktu tertentu harus sama dengan perbedaan jumlah laju massa aliran fluida yang masuk dan yang keluar. Nah, hukum kontinuitas ini pada dasarnya adalah prinsip dasar dari mekanika fluida yang menyatakan bahwa aliran fluida yang tidak dapat dimampatkan dalam pipa harus mempertahankan laju aliran konstan. Artinya, fluida yang mengalir dalam pipa yang luasnya berbeda akan punya kecepatan yang berbeda juga sehingga massa fluida yang mengalir itu tetap. Nah, rumus dari hukum kontinuitas sendiri ini adalah Q1 9 Q2, A1V1 sama dengan A2V2. Dengan Q ini adalah debit, A ini luas, dan V ini V kecil, V kecepatan. Nah, di sini hukum kontinuitasnya juga dibagi dua, aerodinamika dan kontinuitas pada hidrodinamika. Hukum kontinuitas pada aerodinamika sendiri menjelaskan bahwa kecepatan fluida meningkat di area yang menyempit. Pada pesawat, gaya angkat terjadi karena tekanan udara di bawah lebih besar daripada di atas, sehingga gaya angkatnya meningkat seiring luas permukaan sayap yang lebih besar. Sedangkan pada hidrodinamika, hukum kontinuitas fluida sendiri menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang tidak mampat dan tidak kental, laju alirannya tetap konstan. Artinya, hasil kali luas penampang dan kecepatan aliran di satu titik sama dengan di titik dalam sistem. Nah, hukum yang terakhir adalah hukum Archimedes, di mana hukum Archimedes ini menjelaskan bahwa gaya angkat ke atas suatu benda jika dimasukkan ke dalam fluida, cair, atau gas, yang menjelaskan hubungan antara gaya berat dengan gaya apung. Hukum Archimedes ini sendiri berbunyi, suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan ke benda tersebut. Nah, rumus dari hukum Archimedes ini sendiri adalah Fa sama dengan Rho kali G kali V. Dengan F ini itu Archimedes, Rho ini adalah massa jenis, G ini gravitasi, dan V ini adalah V volume. Nah, hukum Archimedes ini juga dibagi dua, yaitu pada aerodinamika dan pada hidrodinamika. Pada aerodinamika, hukum Archimedes berlaku pada balon udara karena fluida tadi kan cair dan gas. Nah, udara di dalam balon ini akan dimanaskan dengan api yang biasanya ada di tengah-tengah di dalam balon udara itu supaya massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis udara di sekitarnya, sehingga balon udara ini bisa melayang di udara. Sedangkan kalau Archimedes pada hidrodinamika, ini seperti kapal selam yang mengatur massa jenisnya dengan memasukkan atau mengeluarkan air untuk mengurangi dan menambah massa jenis, sehingga kapal selam bisa menyelam dan mengapung. Ketika massa jenisnya lebih berat, maka kapal selam akan menyelam, dan untuk mengapung, kapal selam ini akan mengeluarkan airnya sehingga massa jenisnya lebih kecil. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gaya angkat dan gaya dorong di pesawat terbang. Gaya angkat sendiri ini terjadi karena perbedaan tekanan di atas dan di bawah sayap pesawat, sedangkan gaya dorong ini terjadi karena aksi reaksi gas panas di baling-baling pesawat. Nah, untuk gaya angkat di pesawat terbang sendiri ini terjadi karena perbedaan tekanan di atas dan bawah pesawat. Ini itu sesuai dengan hukum Bernoulli yang menyatakan bahwa dalam aliran fluida, peningkatan kecepatan fluida ini menyebabkan penurunan tekanan. Nah, sayap pesawat ini dibuat berbentuk airfoil yang melengkung di bagian atas, sehingga ketika pesawat bergerak maju, alirannya lebih cepat di bagian atas dan lebih lambat di bagian bawah. Dengan perbedaan kecepatan aliran tersebut, tekanan di atas sayap itu akan lebih rendah dibanding di bawah sayap, sehingga akan menjadi gaya angkat. Sedangkan gaya dorong ini itu adalah hukum Newton 3, yaitu hukum aksi reaksi. Ini tuh terjadi ketika mesin pesawat mengeluarkan gas panas dari baling-baling yang ada di kanan dan kiri pesawat. Nah, ketika mengeluarkan gas panas itu aksinya, terus reaksinya itu adalah mendorong pesawat untuk maju. Nah, selanjutnya di sini ada gaya angkat dari kapal selam. Yang kapal selam ini sendiri mengatur jumlah massa jenis dengan memasukkan dan mengeluarkan air. Nah, gaya apung pada kapal selam ini itu dijelaskan mengenai hukum Archimedes yang menyatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya apung yang sama dengan fluida yang dipindahkan. Nah, kapal selam ini tuh punya tempat untuk menampung air gitu di sekelilingnya. Nah, itu tuh mereka dapat mengatur jumlah massa jenis dengan memasukkan dan mengeluarkan air itu. Jadi ketika airnya dimasukin, berat kapalnya itu akan lebih rendah dari gaya apung yang dihasilkan, sehingga kapal ini akan menyelam. Sebaliknya, kalau misalnya airnya dikeluarin itu tuh
kapal ini tuh jadi lebih ringan daripada gaya apung yang dihasilkan gitu. Jadi kapal selam ini tuh akan mengapung dan terjadi gaya angkat di kapal selam. Selanjutnya ada penerapan prinsip aerodinamika dalam desain pesawat terbang. Kenapa sih pesawat bisa terbang? Jadi pesawat itu bisa terbang karena dia berhasil memanfaatkan suatu gaya, yaitu gaya angkut. Jadi saat pesawat itu diam, gaya gravitasi akan lebih besar daripada gaya angkut. Oleh karena itu, kita memerlukan gaya angkut yang lebih besar untuk pesawat bisa terbang atau naik ke atas. Dikarenakan gaya angkut lebih besar daripada gaya gravitasi, maka tekanan udara dari bawah sayap harus lebih besar daripada tekanan udara yang ada di atas sayap. Sehingga saat pesawat maju, molekul udara akan menggempur bagian bawah pesawat sehingga muncul gaya dorong ke atas. Jadi pesawat itu bisa terbang karena dia berhasil menyeimbangkan sebuah gaya yang mempengaruhinya. Pertama, pada bentuk sayap pesawat atau biasa disebut airfoil itu akan berbentuk di atas lebih melengkung dan di bawah datar karena pesawat itu dirancang untuk menciptakan gaya angkat memungkinkan pesawat itu untuk terbang. Menurut prinsip Bernoulli, ketika kecepatan aliran udara meningkat, tekanannya akan menurun. Desain sayap yang melengkung di bagian atas menyebabkan udara yang mengalir di atas sayap bergerak lebih cepat dibandingkan dengan udara yang mengalir di bawahnya. Jadi karena udara yang di atas bergerak lebih cepat, maka tekanan udara yang di atas sayap menjadi lebih rendah daripada tekanan udara yang berada di bawah sayap, sehingga menyebabkan pesawat itu bisa terbang. Selanjutnya, pada saat pesawat terbang itu ada yang namanya aliran laminar dan turbulensi. Jadi aliran laminar itu adalah aliran udara yang halus dan teratur, sedangkan turbulensi itu yang tidak teratur atau berputar-putar. Jadi jika aliran laminar ini lebih besar daripada aliran turbulensinya, maka aliran ini akan menghasilkan sedikit hambatan atau drag, sehingga pesawat dapat terbang dengan lebih efisien dan pesawat tersebut dapat terbang dan akan mengurangi gesekan dengan udara serta hanya memerlukan sedikit energi. Kemudian yang keempat ada namanya rasio lift to drag. Lift to drag itu merupakan perbandingan antara gaya angkat dengan hambatan. Jadi untuk pesawat dapat bisa terbang, pesawat memerlukan gaya angkat yang lebih besar daripada gaya hambatan yang di bawahnya, yang sebelumnya sudah dijelaskan tadi. Dan ini terdapat salah satu teknologi modern pada pesawat terbang. Jadi dari gambar tersebut sudah dapat kita ketahui bahwa terdapat perbedaan pada sayap pesawat yang lama dengan sayap pesawat yang sekarang. Apa sih perbedaannya? Nah, untuk sayap pesawat yang sekarang itu terdapat runcing ke atas, itu yang dinamakan dengan winglet. Winglet ini tuh berfungsi buat mengurangi aliran udara yang berputar di sekitar ujung pesawat. Jadi tekanan udaranya akan berputar dari bawah hingga ke atas, sehingga karena adanya winglet ini, tekanan udara yang berada di ujung pesawat itu akan lebih kecil dan aliran udaranya akan berputar atau vortexnya akan berputar lebih kecil daripada sayap pesawat yang tidak menggunakan winglet. Keuntungannya bagi sayap pesawat yang menggunakan winglet itu hanya akan memerlukan bahan bakar yang lebih sedikit dan dapat menempuh dengan jarak yang lebih jauh daripada pesawat yang tidak menggunakan winglet. Oke, penerapan hidrodinamika pada kapal selam. Kenapa sih yang sering kita lihat itu kapal selam itu pasti sangat khas dengan bentuknya yang tumpul dan belakangnya runcing? Kenapa nggak dua-duanya runcing? Jadi, ada 3 faktor utama yang harus diperhatikan atau dipertimbangkan ketika pembuatan kapal selam. Gak cuma tekanan hidrostatis, tapi kita juga harus mempertimbangkan volume ruangan dan kebisingan air. Lanjut. Yang pertama, volume ruang kapal selam. Jika dibandingkan antara dua desain kapal selam yang runcing dan yang tumpul atau objek dengan teardrop, maka kita dapat melihat dengan jelas perbedaan volume dalam ruang tersebut. Kenapa kita membutuhkan volume yang cukup besar? Karena di dalam kapal selam itu terdapat 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ruang untuk sonar. Sonarnya sangat besar. Yang kedua itu peluncur torpedo atau peluru untuk perang. Yang ketiga itu tangki bala. 3 hal ini yang menjadi kunci utama dalam suatu kapal selam. Itu mengapa kapal selam membutuhkan ruang yang cukup besar dan memutuskan untuk menggunakan kapal selam dengan desain yang tumpul. Kenapa desain yang tumpul itu disebut dengan teardrop? Karena bentuknya mirip dengan tetesan air mata. Belakangnya runcing, depannya tumpul. Oke, yang selanjutnya adalah tekanan hidrostatis. Kita semua pasti tahu bahwa di dalam air itu terdapat tekanan fluida tersendiri, yang dimana tekanan akan meningkat sebanyak 1 atm setiap 10 meter. Tekanan hidrostatis ini ada 2, yaitu ada lift force sama drag force. Lift force itu perbedaan tekanan antara bagian atas dan bagian bawah kapal selam.
Nah, untuk mengontrol tekanan hidrostatis atau lift force ini biasanya digunakan aerofoil untuk mengatur si tekanan ini. Nah, yang selanjutnya ada drag force, yaitu perbedaan tekanan pada sisi horizontal kapal selam. Nah, jadi dia itu terjadi di depan atau di belakang. Ini yang menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan desain kapal selam. Dengan desain launching atau objek, tentu kita akan menghadapi tekanan yang sedikit lebih rendah daripada kita menggunakan desain tumpul atau teardrop. Tetapi tidak hanya tekanan hidrostatis yang menjadi bahan pertimbangan itu. Tekanan hidrostatis itu ditulis dengan persamaan Rho GH, yang dimana Rho adalah massa jenis, gravitasi, dan H adalah kedalaman. Yang dimana semakin dalam kapal selam itu menyelam, maka dia akan menghadapi tekanan yang lebih tinggi. Itu mengapa juga untuk menghadapi tekanan hidrostatis ini, kapal selam itu harus dibuat dengan material yang sangat kuat. Sebagai contohnya, banyak kapal selam yang menggunakan material bahan dasar baja. Kenapa baja? Karena baja itu sangat kuat untuk menahan tekanan di dalam air. Tetapi baja itu kan sangat berat ya, kenapa dia bisa mengapung? Kenapa dia tidak tenggelam? Itu terjadi karena di dalam kapal selam itu ada yang namanya tangki balas. Yang sudah dijelaskan oleh Fadila sebelumnya pada hukum Bernoulli dan Naira pada penerapan hidrodinamika pada kapal selam. Selanjutnya adalah kebisingan suara. Setelah volume ruang kapal selam dan tekanan hidrostatis dan pembuatan desain kapal selam itu sangat memperhatikan kebisingan suara. Dalam bentuk objek atau bentuk launching, kapal selam itu akan menimbulkan suatu noise. Noise itu disebabkan oleh aliran air yang terkena bagian depan kapal selam. Jadi akan menghasilkan noise dan menyebabkan turbulensi. Turbulensi itu yang biasa disebut dengan flow noise. Kenapa itu sangat merugikan atau sangat dihindari? Karena kapal selam menggunakan sonar sebagai indera penciumnya. Nah, sonar ini bekerja menggunakan dengan gelombang suara. Apabila kapal selam tersebut menghasilkan suara, maka sonar ini tidak dapat bekerja dengan secara maksimum karena dapat mengganggu getaran suara di sekitarnya. Dan kapal selam biasa digunakan untuk berperang. Apabila kapal selam ini menimbulkan suara, maka akan sangat mudah musuh untuk mendeteksi keberadaan kapal selam ini. Di sini terdapat salah satu contoh pesawat terbang, yaitu pesawat terbang Airbus A350-900. Untuk spesifikasi dari pesawatnya itu memiliki panjang 66,8 meter dan rentang sayap sepanjang 64,75 meter. Kemudian dengan tinggi pesawat itu 17,5 meter dan volume kargonya itu 172,4 meter kubik. Dan pesawat ini dapat menempuh dengan jarak hingga 15.000 km dan cocok untuk rute jarak jauh. Jadi sayap pesawat ini dilengkapi dengan wingtip device yang biasa disebut dengan shocklets. Shocklets itu sejenis winglet untuk meningkatkan aerodinamis pada pesawat, sehingga bentuk shocklets pada sayap dapat mengurangi drag atau hambatan yang dihasilkan dari perbedaan tekanan udara di atas dan di bawah, dan dapat menghemat bahan bakar dan memperpanjang jangkauannya, serta dapat menstabilkan sayap pada ketinggian yang tinggi. Oke, selanjutnya adalah kita akan membahas studi kasus tentang kapal selam Nautilus SSN 571. Kenapa sih kita memilih untuk membahas kapal selam ini? Karena kapal selam ini merupakan kapal selam pertama yang menggunakan tenaga nuklir dan reaktor nuklir sebagai sumber energi listrik utama. Jadi, kapal selam ini juga mencatat sejarah sebagai kapal selam pertama yang mampu menyelam di bawah es kutub utara dengan waktu terlama. Pada saat itu, kapal ini mencatat sejarah pada tanggal 3 Agustus 1958. Dengan spesifikasi yang dimiliki adalah panjang kapal 97,5 meter, tinggi struktur kurang lebih dari 20 meter, berat kapal 4.158 ton, kecepatan 23 knot, dan kedalaman maksimal yang dapat ditempuh oleh kapal selam ini adalah 213 meter. Jadi, karena dia menggunakan tenaga nuklir, kan pada saat itu kapal selam digunakan rata-rata menggunakan mesin diesel, yang dimana jika kapal selam menggunakan mesin diesel, maka dia harus ke permukaan untuk menghirup udara sebagai sumber energi pada kapal tersebut. Hal itu merupakan kerugian yang cukup besar untuk dialami kapal-kapal selam peperangan, karena akan sangat tidak memungkinkan suatu kapal selam untuk naik ke atas permukaan apabila daerah tersebut merupakan daerah musuh. Ya, jadi kapal selam ini merupakan kapal selam dengan penemuan yang sangat luar biasa yang terjadi pada tahun itu. Kenapa dia bisa bertahan di dalam air? Karena yang pertama, dia menggunakan tenaga nuklir. Dia menggunakan propulsi nuklir, yang dimana nuklir ini digunakan sebagai sumber utama penggerak turbin yang digunakan untuk menghasilkan lagi listrik sesuai dengan kebutuhan di kapal itu. Jadi dia tidak perlu lagi untuk naik ke atas untuk menghirup udara
yang di atas kapal selam itu. Dengan desainnya yang memiliki bagian belakang yang runcing atau desain modern, bisa menjadikan kapal selam ini bergerak lebih cepat daripada kapal-kapal yang lainnya pada saat itu atau pada tahun 1958. Dia juga kuat dingin karena yang tadi saya sebutkan bahwa dia mampu bertahan dengan waktu yang lama di bawah bongkahan es kutub utara. Itu mengapa kita memilih untuk membahas kapal selam Nautilus SSN 571 ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas tantangan aerodinamika pada pesawat terbang. Nah, yang pertama itu ada turbulensi dan stabilitas. Turbulensi menyebabkan getaran dan kebisingan yang berlebihan dan mengurangi stabilitas pesawat terbang. Inovasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi ini adalah dengan mengembangkan sistem kontrol aliran udara aktif seperti kontrol lapisan batas, menggunakan sensor dan aktuator untuk mengurangi turbulensi pada sayap pesawat. Desain pesawat dengan distribusi beban aerodinamis yang lebih merata juga dapat meningkatkan stabilitas. Selanjutnya itu ada pengaruh suhu dan tekanan pada aliran udara. Nah, perubahan suhu dan tekanan itu khususnya di ketinggian dapat mempengaruhi kinerja pesawat dan struktur pesawat lainnya. Termasuk ada juga potensi terjadinya lapisan es. Sistem penghilang lapisan es dan anti-es berdasarkan teknologi elektrothermal dapat memecah es pada permukaan pesawat atau mencegah pembentukan es. Selain itu, teknologi sayap adaptif yang dapat berubah bentuk berdasarkan kondisi aliran udara, suhu, dan tekanan juga dapat memaksimalkan kinerja pesawat dalam berbagai kondisi lingkungan. Nah, yang terakhir itu ada mengurangi hambatan aerodinamis atau drag. Masalah hambatan aerodinamis yang tinggi meningkatkan konsumsi energi pada kendaraan udara atau pesawat terbang. Pada pesawat terbang, hambatan aerodinamis yang tinggi dapat mengurangi efisiensi bahan bakar. Merancang pesawat dengan bentuk aerodinamis akan mengurangi hambatan yang diakibatkannya. Ban permukaan bertekstur juga dapat mengurangi gesekan aliran udara pada permukaan kendaraan. Oke, yang terakhir kita akan membahas tantangan hidrodinamika pada kapal selam. Nah, yang pertama ini dapat dilihat ada pengurangan hambatan fluida atau drag. Hambatan air atau drag yang tinggi membuat kapal atau kendaraan bawah air seperti kapal selam mengonsumsi energi lebih banyak. Dengan pengembangan permukaan, kapal dengan tekstur beralur yang meniru kulit hiu dapat mengurangi drag dan meningkatkan efisiensi energi. Selain itu, penggunaan material pelapis anti-fouling dapat mencegah penempelan organisme laut pada badan kapal dan menjaga permukaan tetap halus dan mengurangi hambatan. Nah, selanjutnya itu ada turbulensi dan stabilitas di bawah air. Aliran air dan turbulen di sekitar kapal atau struktur bawah air dapat menyebabkan ketidakstabilan, getaran, dan kerusakan jangka panjang. Nah, pengembangan sistem stabilisator aktif untuk kapal seperti gyro stabilizers dan fin stabilizers yang secara otomatis menyesuaikan posisi dapat mengurangi dampak turbulensi. Penggunaan metode vortex shedding control pada struktur bawah air seperti pipa atau fondasi platform dapat mengurangi efek turbulensi yang dapat merusak. Yang terakhir ada viskositas di kapal selam. Viskositas air yang tinggi menyebabkan gesekan yang signifikan pada permukaan kapal selam sehingga mengurangi efisiensi kinematik dan meningkatkan konsumsi energi. Karena hambatan viskositas kapal selam dapat menghadapi keterbatasan kecepatan, terutama jika mereka ingin bergerak dan mengeluarkan suara yang akan memberitahu posisinya. Dengan menggunakan desain lambung yang ramping, bahan pelapis hidrofobik, dan menggunakan teknologi pompa jet, akan mengurangi efek viskositas pada kapal selam. Nah, desain lambung kapal selam dibuat menyerupai bentuk torpedo juga dikenal sebagai hidrodinamis. Ini tuh memungkinkan air mengalir lebih lancar di sepanjang permukaan kapal selam dan mengurangi hambatan viskositas, sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan perjalanan tanpa meningkatkan konsumsi energi. Selain itu, lapisan hidrofobik pada lambung kapal dapat mengurangi interaksi air dengan permukaan kapal selam, sehingga mengurangi hambatan-hambatan dan waktu operasional yang lebih lama. Teknologi pompa jet menggantikan baling-baling konvensional dengan sistem yang menarik air dari intake dan mendorongnya ke belakang melalui nozzle yang tidak hanya mengurangi hambatan viskos tapi juga memberikan kesenyapan yang penting untuk misi siluman.